Sejak tahun 2009, sekelompok anak muda dengan kode name Satoshi melakukan hal yang rebellion atau pemberontakan besar yang menampar hegemoni keuangan dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tindakan yang biasanya dilakukan oleh negara yang bernama printing money. Padahal mata uang hanya boleh diterbitkan oleh negara sebagai alat bayar. Juga untuk mencetak uang ada aturan wajib, yaitu memiliki jaminan yang bernilai seperti emas dan dolar sebagai underlayingnya. Namun karena kelompok ini menyuarakan ketidakpercayaan atas apa yang dilakukan oleh bank sentral dan negara yang isinya adalah para oligarki, maka mereka gugat. Apa itu oligarki? Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan jalannya sebuah pemerintahan. Di setiap negara mereka itu ada. Bahkan ada yang bergenerasi. Misalnya di negara Paman Sam, siapapun presiden Amerika, oligarkinya 50% ya dia lagi. Begitu juga di negara Eropa dan Inggris. Jadi Satoshi itu cetak uang sendiri dengan menerbitkan 21 juta koin yang untuk membuktikan keamanahannya mereka buang kuncinya sampai tidak ada satupun yang tahu, termasuk sang penciptanya sendiri. Sejak saat itu benda itu beredar, terjadilah sejarah baru, bahkan nilainya pernah naik 1 juta %. Saat ini sudah 10 tahun sejak diterbitkannya dan ada beberapa negara sudah boleh mempergunakan sebagai alat transaksi, seperti di negara Venezuela dan Jepang. Kedepan, ketika generasi digital murni mulai berkuasa, apa itu generasi digital murni? Yaitu generasi milenial yang lahir di atas tahun 2000, sekitar 10 tahunan lagi, maka mata uang digital akan jauh dipercaya daripada uang cetakan pemerintah. Di tahun 2018 kemarin, kembali sekelompok anak muda Jogja melakukan terobosan baru, rebel baru, yaitu menerbitkan currency juga, dan kali ini berbasis beneran ada jaminannya, ada emasnya sebagai underlayingnya. Namun, serangan dari perizinan dan hegemoni pemerintah dunia bukan hanya dari pemerintahan Indonesia saja loh. Anak-anak ini digugat. Akhirnya hijrahlah mereka ke Malta. Mereka seakan terusir tapi tetap survive karena publik internasional merespon baik, tidak seperti respon pejabat di tanah air yang tercita ini. Inilah cara berjuang sebuah kebenaran namun melawan hegemoni, sama seperti perjuangan melawan penjajah. Hanya kali ini penjajahnya penjajahan ekonomi yang kesannya dilindungi oleh negara, padahal semua aturan hanya melindungi orang kaya dan melindungi Amerika beserta sekutunya Eropa. Bayangkan, coba datang ke bank, kita isi formulir, pasti penanya diketali, kita percayakan uang kita jutaan bahkan miliaran, tapi pena aja mereka nggak percaya sama kita. Yowes lah, balik ke persoalan awal. Ada pertanyaan, kalau negara menerbitkan mata uang berdasarkan emas, sekarang bolehkah swasta yang menerbitkan alat bayar dan ada emasnya? Emasnya kan ada nilainya. Maka disinilah tantangan baru tercipta, peluang baru lahir, Sironium versi 2.0. Bagaimana kalau jaminan Sironium emas tadi dicetak berdasarkan aturan dinar, yaitu 1 dinar 4,44 gram 24 karat, setengah dinar 2,22 gram 24 karat, dan yang menerbitkan Kesultanan Mataram, jadi namanya Dinar Mataram. Yang jadi pertanyaan, haruskah kita mulai sekarang Dinar Mataram ini? Karena sepertinya saya sudah tidak percaya pemerintah yang tidak pakai MMT, Modern Monetary Theory. Saya sudah tidak percaya IMF beserta pelajaran ekonomi mainstream yang tidak membuat dunia lebih baik. Tetap saja yang kaya nambah kaya, yang miskin belum pernah keluar dari masalah kemiskinannya. Apalagi solusinya pakai hutang, gak keren banget. Jadi bagaimana pendapat sahabat? Kita lanjut.